Shalom saudara-saudara yang menyaksikan di YouTube GKI Resut. Berjumpa lagi di pendalaman ajaran. Episode kali ini kita akan membahas tentang siapa yang layak melayani. Bersama saya Hosea dan tentunya saya tidak sendiri. Narasumber kita hari ini ada Pak Rahmat atau yang biasa dikenal Pak Yuda. Shalom. Shalom. Yuda. Ya Pak Yuda mungkin mau menyapa dulu saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang menonton. Ya, shalom saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali ya dalam program pendalaman ajaran dari GKI Resut. Ya, saudara, kita berbicara ini tentang mungkin latar belakang yang agak ramai juga di sosial media, yaitu tentang pelayanan. Banyak dibahas tentang apakah pelayanan itu harus dikerjakan orang yang skillful gitu, misalnya pemain musik, terus dia harus jago. Terus ada juga gereja-gereja juga yang menyeleksi atau melakukan audisi gitu untuk pelayannya gitu. Nah, kita akan membahas tema ini bersama Pak Rahmat, Pak Yuda. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu ya Pak. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, bersyukur pada saat ini kami boleh kembali untuk belajar kebenaran dari firman Tuhan tentang pelayanan. Mohon berkati supaya kami nanti dapat mengerti apa yang sesungguhnya harusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami tentang pelayanan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. amin. Ya Pak Yuda, tentang standar siapa yang layak melayani. Ini kira-kira maknanya gimana ya Pak Yuda? Apa sebenarnya yang menjadi standar seorang itu layak untuk menjadi pelayan gitu? Ya, kalau ngomongin soal standar siapa yang layak melayani, mungkin kita pertama-tama harus clear terlebih dahulu ya soal hakikat dari pelayanan itu apa, begitu. Ya, pelayanan kalau kita misalnya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, seingat saya pelayanan itu mempersiapkan sesuatu. Melayani itu berarti mempersiapkan sesuatu supaya bisa terlaksana dengan baik, begitu. Nah, kalau di dalam konteks keimanan Kristen, maka menurut saya pelayanan adalah atau melayani itu adalah melakukan sesuatu ya untuk mempersiapkan supaya kehendak Tuhan itu terlaksana. Gitu. Nah, secara terminologi menurut saya pelayanan harusnya dimengerti seperti itu. Nah, dengan demikian sebenarnya kalau ngomongin soal pelayanan harusnya kita melihatnya begini. Pelayanan itu berasal dari Tuhan, dilakukan oleh kekuatan dari Tuhan, dan kemudian dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Itu moto yang sebenarnya merujuk kepada apa yang tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya sentral dari ini tentang melayani ya Pak. Sebenarnya itu Tuhan ya Pak. Tuhan. Di dalam dimensi iman Kristen. Gitu ya, Pak. Iya. Hulu hilirnya pelayanan itu adalah Tuhan. Lalu gimana Pak tentang yang layak itu Pak? Kan ini berbicara tentang Tuhan. Berarti kan standar layak tuh harusnya dari Tuhan Pak kalau bicaranya gitu. Nah, iya. Jadi begini. Akhirnya pada berbicara soal pelayanan itu kita harus mencakup 3 aspek sih. Soal kelayakan itu gini. Sebelum ngomongin 3 aspek itu ya. Kalau kita ngomong soal kelayakan, itu berarti ada orang yang layak,
ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah, kalau ngomongin ada yang layak, ada yang tidak, berarti ada kriteria dong. Nah, pertanyaannya sekarang, Kriterianya kita apa? setuju enggak? Iya. Setuju dulu enggak? Oh, iya. Jangan-jangan kita berbeda pendapat ini soal setuju atau tidak begitu. Apakah kita setuju adanya kriteria di dalam pelayanan? Nah, misalnya gini ekstrimnya ya. Kalau ndak ada kriteria ya sudah, siapapun ya bisa melayani gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan 3 aspek yang saya sebut tadi itu begini. Aspeknya itu kan ada, ini bahasa saya ya. Iya. Ada aspek spiritual. Ada aspek moral sama aspek skill. Spiritual, moral, dan skill. Spiritualnya gimana? Spiritual itu berarti berbicara tentang siapa yang kita layani. Misalnya ya, siapa yang kita layani? Kita ngomong pelayanan padahal kita melayani diri sendiri. Yeah. Kita bukan melayani Tuhan. Padahal tadi kan soal hakikat pelayanan, kita ngomong pelayanan itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan Tuhan. bagi Tuhan. Gitu. Nah, contoh persoalan yang muncul terkait dengan spiritual, aspek spiritual di dalam pelayanan itu kita bisa mengingat misalnya ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 lah. Di sana Tuhan berkata pada akhir zaman akan ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, tolong bukain pintu dong, gitu. Tapi Tuhan ngomong, sorry aku enggak kenal kamu. Loh, enggak kenal gimana? Kalau bahasa sekarang ya. Gitu. Loh, enggak kenal gimana? Aku ini melakukan banyak mujizat demi namamu, itu pelayanan. Pelayanan tampaknya menurut persepsi. Persepsi manusia kan gitu. Aku melakukan banyak mujizat itu demi namamu gitu loh. Nah, itu pelayanan. Tapi Tuhan ngomong, sorry aku enggak kenal kamu. No. Kalau begitu siapa sebenarnya yang kita layani? Nah, kemudian implikasi praktisnya ya akhirnya kalau kita bukan melayani Tuhan tapi melayani diri sendiri ya sudah. Apa-apa ada masalah dikit kita tersinggung. Apa gitu kita motong. Ceklean, gitu. mutungan. Ya, praktisnya gimana sih Pak yang dikatakan itu? Kayak misalnya katanya pelayanan tapi nyatanya melayani diri sendiri. Nah, ya itu tadi implikasi praktisnya. Sebenarnya ketika kita melayani sebenarnya yang terjadi itu aktualisasi diri. Aku pengen diakui, aku pengen eksis. Atau mengisi kekosongan waktu. Ya daripada nganggur lah. Atau cari teman, kekosongan hidup. Atau ekstrimnya melarikan diri gitu. Melarikan diri juga. Pelayanan jadi pelarian. Daripada sibuk aku jenuh di rumah gitu. Daripada aku ketemu terus dengan orang-orang yang mempersulit hidupku gitu. Ya sudah lebih baik pelayanan gitu. Jadi misalnya kita pelayanan pengen main musik tapi biar orang-orang tahu kalau saya jago gitu. Misalnya gitu ya Pak. Jadi main musik ya semaunya sendiri, tidak memperhatikan yang dilayani itu siapa gitu, yang diiringi itu siapa. Pokoknya semuanya dikasih sinkop gitu ya. Oh, yang penting ini groove-nya ini. Linknya keluar semua. Iya, padahal harusnya nggak segitunya gitu. Apa-apa dipakai aja lagu Bosas gitu, iramanya irama. Ya model-model gitulah. Terus Pak, yang kedua tadi kan tentang spiritualitas. Spiritual, moral. Moral sekarang. Nah, moral ini kalau kita bicara soal moral, Alkitab sendiri menetapkan itu. Gitu. Menetapkan orang-orang dengan moral yang seperti apa yang bisa melayani. Misalnya ya, kalau kita baca surat-surat pastoral, 1 Timotius, Titus, begitu. Itu ada syarat-syarat tentang penilik jemaat, diakon, pesan diaken, dari Paulus ya, Pak, pesan dari Paulus. Itu ada begitu. Nah, jadi
Kalau secara spiritual berbicara soal pengenalan kita terhadap Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, aspek moral itu ya implikasi dari itu juga Dari sebenarnya. spiritual tuh, Pak. Karena kita mengenal Tuhan, maka perilaku kita harusnya mencerminkan kehidupan yang sebagai anak Tuhan. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau begitu aspek ketiga ya. Aspek ketiganya kan Lanjut nih, Pak. iya lanjut soal skill. Skill Kita juga menurut saya kita juga ada kriterianya. Cuman sebelum bicara soal skill lebih dalam, mungkin dasar pemikirannya adalah begini. Dalam hal ini saya menggabungkan aja ya apa yang disebut dengan talenta, karunia, bakat gitu. Saya gabungkan jadi satu, walaupun mungkin kalau di dalam sesi khusus nanti kita bisa membahas lebih dalam tentang perbedaan-perbedaannya dan sebagainya. Tetapi semuanya saya anggap sebagai sebuah potensi yang berasal dari Tuhan. Bakat pun ya sebenarnya potensi yang berasal dari Tuhan gitu. Nah, tapi secara khusus kalau bicara soal pelayanan, firman Tuhan mengatakan bahwa kepada setiap orang yang percaya itu Tuhan mengaruniakan, memberikan karunia. Dengan kata lain, kepada setiap orang itu Tuhan memberikan kemampuan untuk melayani. Itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ada orang yang tidak bisa melayani, ada orang yang tidak mampu untuk pelayanan. Kalau kembali ke firman Tuhan ini sih, ya itu kurang tepat ya. Karena itu diulang di dalam banyak bagian kok. 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4 tentang karunia. Tentang karunia itu diulang, dibahas macam-macam. Jadi pemahamannya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kalau dengan pemahaman yang seperti ini kita hubungkan dengan kriteria tadi, sebenarnya bisa nggak sih atau boleh nggak sih orang melakukan seleksi itu? Audisi, seleksi, pelayanan itu, Pak. Ya sekarang kalau misalnya secara umum aja ya, secara universal kita mengenal prinsip right man in the right place. Ya toh? Right, orang yang tepat di tempat yang tepat. Motonya secara umum kayak gitu. Lah sekarang coba bayangin toh. Kalau di dalam pelayanan ya, ada orang-orang yang tidak berada pada posisi yang tepat, gitu. Misalnya kayak apa, Pak? Misalnya, paling gampang itu yang paling kelihatan nyanyi ya. Kalau saya itu nyanyi, tapi sebenarnya saya nggak bisa nyanyi. Kuncinya di mana, nyanyinya di mana, gitu, Pak. Kunci rumah pakai kunci Inggris. Ya, misalnya nada dasar A dengan nada dasar C, itu beda banget. Nggak usah A sama G lah, kalau itu kan tetanggaan ya. Tapi nada dasar A dinyanyikan dengan nada dasar C. Ya mau gimana? Bayangin ini pelayanan dalam konteks ibadah. Kira-kira suasana ibadah kacau enggak? Ya pasti kacau, Pak. Ya pasti kacau. Ya. Orang pasti, aduh ini kok fales ini apa sih? Jadi enggak khidmat, Pak. Iya, jadi jemaat juga bingung gitu. Nah, kalau kita nggak punya kriteria, ya hal seperti itu ya diizinkan aja terjadi. Itu contoh ekstrim. Lah kalau ada orang ngomong, ya itu kan terlalu ekstrim. Nah justru itu, saya sengaja memberikan contoh yang ekstrim untuk menunjukkan bagaimanapun juga kriteria itu harus ada. Gitu. Ya. Nah kalau orang tepuk tangan jangan tepuk tangan fales.
Artinya nggak bisa beatnya Ya, itu nggak nggak bisa bisa ngikuti masuk gitu ketukan, ya. ya. Heeh. Lah kalau menguap aja fales ya apalagi nyanyi gitu. Aduh, Nah, ya. bagaimana itu bisa Mm-mm. orang seperti itu bisa melayani Mm-mm. di bidang vokal, Mm-mm. pelayanan vokal. Ini contoh yang ekstrim ya, Pak. Contoh Ya. ekstrim. Saya berikan contoh ekstrim sekali lagi untuk menunjukkan ya bagaimanapun juga kita pasti akan melakukan kriteria gitu. Nah, sebenarnya sedikit sharing ya. Di GKI Resut ada ndak saringan seperti itu? Ada, gitu. Hanya saja sebelum berbicara lebih dalam, saya ingin menggarisbawahi ini ketika kita melakukan penyaringan seperti itu, tujuannya bukan untuk membuang orang. Sebenarnya konteks dari penetapan kriteria itu adalah prinsip yang general tadi. Right man on the right place. Gitu. Nah, artinya begini. Kalau kembali kepada firman Tuhan tadi, setiap orang percaya diberi karunia oleh Tuhan, berarti masing-masing ada tempatnya dong. Iya, betul. Gitu. Nah, tempatmu di mana? Kalau kamu karuniamu itu sebagai pemusik, jangan ngeyel nyanyi. Pemusik belum tentu bisa nyanyi loh ya. Iya. Sama penyanyi juga belum tentu bisa main musik. musik gitu. Walaupun mungkin feel-nya cepat dapat. Feel-nya cepat dapat, tapi ya belum tentu gitu ya. Nah, lakukan itu dengan setia. Kalau kamu memang bidangmu bukan main musik, ya jangan ngotot main musik dong. Itu waktunya akordnya pindah ya. Kita nggak usah ngomongin progressive chord segala macam, sudah terlalu tinggi lah. Kita ngomong yang basic-basic aja. Harusnya pindah, dia ndak pindah. Harusnya belum pindah, dia pindah akordnya. Suasana jadi kacau gitu. Iya, betul. Seperti orang nyanyi fales tadi, Pak. Nah, seperti orang nyanyi fales Ekstrimnya tadi begitu. Nah, cuma ini ya, Pak, yang mungkin saya garis bawahi adalah kadang kalau kita berbicara audisi, penyaringan itu kan berbicara tentang memfilter untuk dibuang gitu, Pak. Nah, rupanya enggak ya, Pak? Sebenarnya. Enggak, karena kalau seperti yang pernah saya lakukan pada waktu itu ya. Jadi begini, ada tesnya ya, ada audisinya. Nah, apa yang dilakukan setelah audisi itu? Pelatihnya yang melakukan audisi itu memberikan catatan. Oh, ini kelemahannya di sini. Lah, kemudian ada percakapan pastoral. Percakapan pastoral itu intinya kira-kira begini. Oke, saya menghargai kerinduanmu untuk melayani. Ayo kalau begitu silahkan masuk ke dalam kelas pembinaan. Ada pembinaannya. Jadi sekali lagi prinsipnya bukan dibuang. Nah, ini pembinaannya tentang apa, Pak? Pembinaan kalau dia pada waktu itu vokal ya, vokal dan musik. Nah, karena dia pelayanannya sebagai WL, sebagai PNJ, pemandu nyanyian jemaat, ya masuk kelas vokal. Lah di sana diajarin bagaimana memproduksi suara, gitu. Nah, kemudian bagaimana menyanyi dengan ketukan yang benar, begitu. Mengolah suaranya, gitu. Mengenal nada. Jangan nada disuruh do re mi fa sol la si do. Sampai sol semua nadanya sama. Do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu kan kira-kira diperlengkapi dengan seperti itu. Nah, nanti akan dilakukan evaluasi periodik. 3 bulanan. 3 bulan hasilnya seperti apa? Akan diberi semacam rapor. Oh ya, kamu berkembang di bidang ini. Oh, kamu masih tetap kurang di bidang ini. Di bagian apa gitu. Nah, 3 bulan berikutnya gitu dilakukan pelatihan, terus pelatihan dan terus evaluasi. Ya, kemudian dikomunikasikan rapotannya. Nah, kira-kira 6 bulan ada percakapan lagi. 1 tahun ada percakapan lagi. Nah, kalau 1 tahun ya, kemudian hasilnya
ya tetap aja ndak bisa bedain do sama sol. Ya diajak ngomong. Sebenarnya pada waktu itu yang saya lakukan ada kasusnya. Dan yang saya lakukan adalah saya ngajak ngomong. Ini kan kamu sudah ikut pelatihan selama 1 tahun, gitu. Hasilnya kan seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke firman Tuhan, kepada setiap kita itu diberi karunia. Nah, kenapa kita tidak mengeksplor karunia kita yang lain? Jadi saya mengajak dia untuk mengeksplor. Iya, barangkali Gitu. ada yang lebih cocok gitu Pak. Iya, bakatnya, bukan barangkali, tapi pasti ada Pasti yang ada. lebih cocok. Karena kembali ke prinsip ini tadi. Nah, mari kembangkan itu. Karena ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita, memberikan potensi itu, ya Tuhan menghendaki kita untuk mengembangkan potensi itu. Sama kan dengan kalau tidak salah topik talenta itu juga sudah dibahas ya di sesi yang Iya, kemarin. sebelumnya ini. Nah, sama ketika Tuhan memberikan talenta kan Tuhan ingin kita mengembangkan itu. Bahkan ketika kita ngomong bakat yang kadang dilihat sebagai berbeda dengan talenta atau karunia, bakat pun itu juga perlu dikembangkan. Gitu. Dan saya tetap melihat bakat itu ya pemberian Tuhan juga, gitu ya. Nah, apa yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan berikan pada kita itu perlu kita kembangkan. Kecerdasan kita, prinsipnya ini prinsip umum kok, prinsip umum. Dan khusus kalau kembali kepada pelayanan, sekali lagi prinsipnya bukan membuang, tetapi menurut saya lebih ke arah mapping. Melakukan pemetaan supaya ada penempatan yang tepat. Begitu. Jadi sebenarnya dengan kata lain yang dilakukan gereja itu adalah menolong umat untuk menemukan ya Pak. Menemukan tempat pelayanannya di mana. Gitu. Jadi kalau melakukan seleksi untuk menentukan layak tidak itu dalam arti membuang, saya tidak setuju. Ya, bukan seperti audisi-audisi di TV itu ya Pak. Iya. Oh nyanyi nggak baik terus gugur. Hilang gitu. Tapi gereja pengelola juga teman-teman pelayan mau membantu jemaat memetakan ya Pak. Iya. Nah, cuman gini, itu kan kalau kita ngomongin dari aspek skillnya, itu kan lebih terkait dengan skill ya. Nah, kalau kita ngomong layak itu juga bisa terkait dengan aspek moral. Ya, dua aspek tadi ya Pak, pastinya spiritual dan moral tadi. Iya. Dan moral itu pun sebenarnya ketika kita mengatakan misalnya orang pelayan Tuhan itu melakukan dosa gitu ya, sehingga perlu penggembalaan khusus begitu, siasat gerejawi. Itu pun konsepnya sebenarnya juga bukan membuang kan, bukan mengatakan oh kamu tidak layak karena kamu melakukan dosa ini dan betul, kemudian itu berlaku seumur hidup, kan tidak begitu juga. Ketika kita mengatakan seseorang itu tidak layak, butuh penggembalaan khusus, itu konsepnya penggembalaan khusus itu juga tujuannya bukan menghakimi kamu begini-begini, tetapi tujuannya adalah untuk merangkul kembali. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada konsep membuang di dalam gereja. Bahkan dalam hal moral pun orang dirangkul kembali. Gitu. Tetap prinsipnya sama seperti prinsipnya tadi, sama. Ya. Bukan membuang dengan oh kamu nggak cocok moral apa, tidak memenuhi standar moral gitu. Iya. Tapi dibina ya Pak. Dibina, jangan dibinasakan. Iya. Kalau tentang spiritualitas Pak, mungkin di GKI Resut mungkin gimana Pak cara melihatnya? Kan kalau saya melihat saudara saya di gereja lain itu ada kayak misalnya syaratnya harus rajin ikut PA dalam sekian bulan, terus puasa segini terus baru boleh gitu Pak. Ya, memang dalam hal ini antara spiritual, moral dan skill itu yang paling sulit dilihat ya spiritual. Kalau skill ya pasti kelihatan kan ya. Moral juga kalau ketahuan ya pasti ya. Kalau spiritual itu ketahuannya gimana gitu. Apakah saat teduh itu sama dengan spiritual? Ya enggak juga.
kegiatan-kegiatan keagamaan itu sarana untuk membangun spiritualitas, betul. Rajin beribadah, rajin berdoa, praktek puasa dan sebagainya. Itu betul sarana untuk membangun spiritualitas. Tetapi orang yang melakukan tidak secara otomatis pasti spiritualitasnya lebih baik. Toh di dalam Alkitab kita ketemu orang-orang Farisi juga kayak gitu kan ya. Ya, Melakukan nampaknya. melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tapi Tuhan ngomong spiritualitasmu jelek Iya. gitu. Jadi tujuannya Tujuannya kayak beda. orang Nah, Farisi tadi. Tentu saja kalau di GKI Resut ya aspek spiritualitas terus digaungkan gitu. Hanya saja memang belum ada format khusus, forum khusus seperti kalau itu tadi, kalau aspek skill ya. Oh iya, pada bagian ini kamu masuk dalam kelas pembinaan gitu. Nah, jadi yang ada di sini kita menghimbau para pelayan Tuhan itu untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, beberapa tahun terakhir GKI Resut mempunyai program life group. Nah, di dalam life group itu ya konsepnya sebenarnya sama dengan kelompok Cell kecil group, yang lain, sel ya. group, KTB begitu. Secara mendasar prinsipnya sama, hanya saja memang kembangannya beda. Nah, disitulah kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kadang secara spiritual kita mengalami pergumulan hidup, begitu. Kita menghadapi masalah dan kita butuh dukungan doa. Siapa yang bisa mendoakan kita? Ya, rekan-rekan. Kalau kita nggak memiliki kelompok kecil, kita nggak punya circle komunitas di dalam kehidupannya, kita nggak punya backup loh. Nah, makanya itu saya mendorong, mengajak para pelayan Tuhan khususnya di lingkup GKI Resut untuk masuklah ke dalam kelompok kecil. Kalau saudara belum ikut life group, hubungi penatua atau pendeta yang menjadi pendamping bidang pelayanan saudara. Mari kita bersama-sama bangun life group itu. Karena itu yang akan menjadi circle spiritual kita, yang akan membackup kita. Di sana kita bisa saling curhat, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, kira-kira itu aspek spiritualitasnya. Jadi sebenarnya dalam berjalan ini GKI Resut justru melakukan upaya membangun spiritualitasnya di situ. Iya, gitu. Bukan menetapkan standar kamu harus layak sudah ada kriteria harus sudah ikut sel group sekian lama, ikut ini. GKI Resut tidak berada di tradisi seperti itu. Hanya saja spiritualitas tetap menjadi concern ya. Karena begini, kalau pelayanan itu dipahami sebagai buah hasil dari hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Tahu enggak tentang apa itu? Tentang apa, Pak? Tentang Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Gitu. Nah, maksud saya begini, hubungan antara Yohanes 15 dengan kehidupan pelayanan kita, sekali lagi kita mengkategorikan pelayanan itu sebagai buah kehidupan kita. Nah, kapan buah itu muncul? Buah itu muncul kalau menurut Yohanes pasal 15, kalau ranting itu nempel sama pokok gitu loh, sama pokok anggurnya. Nah, ini yang seringkali menjadi fenomena yang aneh bagi saya. Banyak orang Kristen ini bukan ngomongin GKI Resut saja ya. Ini ngomongin general secara umum. Bukan hanya GKI juga. Seluruh orang Kristen banyak yang bahkan gereja, pemimpin gereja juga melakukan hal yang sama akhirnya. Mengejar, memaksa orang untuk pelayanan, memotivasi orang untuk pelayanan, tetapi tidak memotivasi orang untuk
menempel pada pokok anggur. Menempel pada pokok anggur. Nah ini kan lucu gitu. Iya. Padahal pelayanan itu buah dari menempelnya pada pokok anggur itu. Hasilnya gitu. itu, Pak. Itu Iya. kan hasil. Nah ini produksinya nggak dilakukan, ini nggak di backup. Iya. Nah itu yang terjadi pada level para pemimpin gereja. Jadi mendorong orang terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak mendorong orang untuk nempel pada pokok anggur. Nah pada level para pelayannya, itu juga fenomena yang menurut saya aneh. Adalah yang dikejar itu kuantitas pelayanan. Makin banyak terlibat dalam pelayanan, makin merasa hebat, makin merasa berkenan di hadapan Tuhan. Makin full jadwalnya. Full jadwalnya. Hari Senin ikut tim perkunjungan lansia. Hari Selasa ikut persekutuan doa. Hari Rabu rapat ini dan itu. Hari Kamis ikut tim perkunjungan yang lainnya. Hari Jumat ikut tim doa. Hari Sabtu. Nah, saya mikirnya gini. Sebenarnya ketika kamu pelayanan, kamu itu cari apa? Gitu. Balik ke aspek yang pertama. Dan ayat yang saya pikir kita perlu ingat bersama, Matius 7 itu tadi. Ya. Jangan, Rasul Paulus sendiri pun pernah berkata loh ya. Jangan sampai setelah aku giat pelayanan aku ditolak. Tuhan ngomong nggak kenal gitu, Pak. Tuhan ngomong nggak kenal. Ya itu tadi. Jadi kalau kita seakan-akan berbuah tetapi kita nggak nempel. Nah itu buah apa itu? Jangan-jangan buahnya buah imitasi gitu loh. Nah makanya yang harus dikejar ketika kita hidup dalam pelayanan itu, menurut saya ada dua. Ini konteksnya kehidupan dalam pelayanan ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh pelayanan, kita harus melakukan dua hal. Bukan hanya aktivitas melayaninya, tetapi harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan dua hal. Aspek spiritual, aspek skillnya. Saya setiap kali diundang untuk memimpin pembinaan, pelatihan gitu ya, saya selalu ngomong dua aspek ini harus dikembangkan. Contoh, sudah menjadi pemain musik, sudah terlibat pelayanan musik gerejawi sekian tahun, 10 tahun. Kuncinya tetap aja C, F, G, A minor, D minor, E minor. Itu menurut saya, sebenarnya kamu serius pelayanan gak sih? Kenapa misalnya dari C ke F larinya dari dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang tetap aja larinya ke C7. Kenapa misalnya gak pernah nyoba atau gak pernah belajar bahkan G minor 7 dipakai dong. C on E itu, Pak. Coba dong dipakai gitu loh. Pernah nyoba nggak C11 misalnya? Loh 10 tahun loh. 10 tahun. Kalau pelayanannya hanya sebulan sekali saja, itu 120 loh. 120 kali loh. Setahunnya kan 12 kali. 12 kali. Kali 10, 120 kali melayani loh. Dan kalau dikali lagunya sudah 500 sekian lagu, Pak. Kan satu ibadah lagunya 5, 6. Masalah perbendaraannya kayak gitu. Nah, itu misalnya contoh paling sederhana ya. Kalau di pelayanan olah vokal misalnya, pelayanan di bidang vokal, ya menurut saya sama lah. Kembangkanlah. Masa misalnya ya dari dulu range suaranya itu, terus ambil nafasnya salah-salah lalu ngos-ngosan gitu, memenggal ininya kalimatnya sehingga liriknya itu pesan dari liriknya jadi tidak jelas. Nah hal-hal seperti
come on gitu. Iya. Jadi mestinya kalau orang itu sungguh-sungguh spiritualitasnya baik, outputnya juga dia Outputnya mestinya lah. melatih skillnya Iya. ini. Jangan dikejar. Waduh, puji Tuhan. 2 tahun lalu saya pelayanannya 3, sekarang Kuantitasnya yang naik. Iya, saya terlibat dalam 5 pelayanan. Aduh, Iya. Akhirnya cuma jadi rutinitas ya, Pak. Kalau jadi Ya, jadi rutinitas dan lempeng-lempeng. kita akan kehilangan fokus. Hmm. Sebenarnya kita itu mau melayani siapa? Jadi salah satu pertanyaan evaluatif para pelayan Tuhan. Makin aku terlibat dalam pelayanan, aku makin kenal Tuhan. Aku makin dekat dengan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, saudara, stop pelayanan. Dalam arti jangan tambah jumlah pelayanan Rehat saudara. dulu. Ya. Kurangi pelayanan saudara. Saya tidak ngomong rehat lah, nanti dipikirnya melarang Iya, untuk iya. pelayanan gitu ya. Tapi paling tidak kurangi pelayanan. Supaya apa? Supaya punya waktu untuk mengembangkan skill, punya waktu untuk mengembangkan spiritual. Itu baru ngomongin soal pengembangan pelayanan ya. Nah, belum lagi soal begini. Pelayanan itu maksudnya aktivitas terlibat pelayanan gerejawi. Itu hanya salah satu aspek hidup. Nah, aspek hidup kita yang lain kan ada. Urusan keluarga, Pekerjaan. urusan pekerjaan. Katakanlah saudara terlibat dalam pelayanan sebagai full timer sekalipun, saudara masih punya tanggung jawab keluarga loh. Jadi sebenarnya nggak boleh ya, Pak, sampai jadwal pelayanan saya banyak sekali. Sampai- Keluarga terbengkalai gitu, Pak. Iya. Anak-anak Kalau nggak saya diperhatikan. saya mengajak kita membayangkan begini. Pada akhir kehidupan kita, setelah kita pada waktu kita bertemu Tuhan, Tuhan minta pertanggungjawaban hidup kita kan. Apakah Tuhan tidak minta pertanggungjawaban hidup kita di dalam keluarga? Ya tentu masuk, Pak. Ya menurut saya masuk setiap aspek hidup kita. Iya, kan Tuhan melihatnya utuh, Pak. Iya, Ya kan? utuh. Kehidupan kita itu kan bukan parsial. Iya, bukan yang dilihat yang di gereja ini. Ya kan bukan gitu. Iya. Rumah tangga kita itu kan juga sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita dan Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Studi kita, pekerjaan kita. Nah itu Iya. semua aspek kan harus kita pertanggungjawabkan. Itu juga pelayanan loh. Gitu. Artinya ya itu juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya. Makanya kepada beberapa orang yang kira-kira saya bisa masuk ngobrolnya ya, saya sering nyentil. Kok hebat kamu pelayanannya segitu banyak, itu seimbang gak hidupmu gitu. Ayo coba dievaluasi pelayananmu tahun ini dengan 5 tahun yang lalu, skillnya berkembang dah gitu. Ya itu kan perlu. Iya. Saya selalu mengingatkan itu. Ya. Mengajak review ya, Pak. Mengajak Melihat. review. Ya kalau setelah review ya masih mengeraskan hati, ya secara spiritual sebenarnya bukannya ndak layak sih, bukannya ndak layak. Tapi harusnya sama dengan orang-orang yang kekurangan skill, perlu masuk ke dalam komunitas yang mengembangkan skillnya. Kalau sekarang aspek spiritualnya berkurang, masuklah ke dalam bidang kelompok yang membangun, memperlengkapi spiritual. Gitu. Jadi sekali lagi bukannya tidak layak, tetapi layani Tuhan sesuai dengan bidangmu dan dengan porsi yang tepat. Iya, mungkin kalau saya bahasakan sih ajakannya untuk kita terus kalibrasi ya, Pak. Wah. Tujuannya ke Tuhan terus udah. Nah, aspek-aspek ini tadi kan cerminan gitu. Iya. Apakah kita benar-benar melihat Tuhan atau salah fokus ke kalau kuantitas banyak
semakin hebat. Gitu, Pak. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Pak, ini yang saya penasaran kan tadi kan dijelaskan sama Pak Yuda kalau pelayanan itu dari, oleh, dan untuk Tuhan gitu, Pak. Iya. Artinya kan pemilik pelayanan itu kan Tuhan. Heeh. Nah, dalam hal ini etis kah, Pak, kalau gereja melakukan seleksi atau menetapkan standar gitu, Pak? Etis enggak ya? Mungkin ditentukan oleh pengertian screening tadi ya. Nyaringnya itu seperti apa? Menentukannya itu dalam pengertian apa? Kalau dalam pengertian membuang menurut saya enggak etis. Enggak sesuai dengan nilai Kristiani. Tapi kalau dalam pengertian melakukan mapping, ya menurut saya itu yang harus dilakukan. Karena mempertimbangkan aspek Tuhan memberikan karunia tadi. kepada masing-masing orang. Dan yang kedua, bagaimanapun juga kita itu membutuhkan aspek keteladanan di dalam melayani. Nah, itu sebabnya firman Tuhan sendiri juga menetapkan adanya kriteria dalam hal moral. Seperti misalnya. surat Paulus ke Seperti Timotius surat tadi Paulus, ya, penilik jemaat itu. Iya. Nah, ngomongin itu sekali lagi ya, saudara-saudara ya. Kalau saudara mengalami pergumulan, saudara terjebak dengan masalah moral di dalam pelayanan, datanglah kepada rekan-rekan, termasuk kepada hamba Tuhan, gitu, untuk mendapatkan backup. Konsep yang harus kita ingat adalah penggembalaan khusus itu bukan untuk menghancurkan. Penggembalaan khusus itu berarti ada penggembalaan yang memang lebih difokuskan. Dan itu tujuannya adalah memulihkan. Ayo kita benahi spiritualitas kita. Menurut saya itu. Tapi tiba-tiba saya teringat. Iya, gimana, Pak? Ini mungkin yang tidak disadari oleh para pelayan Tuhan ya. Apa, Etika di dalam melayani. Tapi sebenarnya ini bukan soal etika ya. Ini bukan soal etika. Menurut saya ini aspek spiritualitas juga. Saya pernah pelayanan di sebuah gereja. Saya enggak sebutin gerejanya, tapi saya pernah pelayanan di sebuah gereja. Saya khotbah. Waktu sebelum saya pelayanan itu saya sudah beritahu pemusiknya dan WL-nya. Saya beritahu saya mau menyanyikan sebuah lagu. Saya sebutkan lagu ini di akhir khotbah saya. Oh, siap. Pemusiknya pro, WL-nya juga suaranya oke. Wah, celakanya waktu khotbah saya hampir selesai, waktu saya ngajak jemaat nyanyi lagu itu, hilang, Pak. Pemusiknya hilang. Sak WL kompak mereka. Atau Pak Yuda khotbahnya cepat, Pak, waktu itu. Ya, ya itu bukan poin pertimbangan untuk ini ya. Terus gimana, Pak? Ya kelabakan. Maksudnya kelabakan dalam arti ada penatua yang tanggap pada waktu itu, bergerak, gitu. Tapi ya sudah telat. Nah, saya ya menggunakan kreativitas saya, ya sudah. Kita nyanyikan lagu ini dengan akapela, tanpa musik, supaya kita lebih menghayati. Gitu. Tapi aslinya karena pemusik dan WL-nya itu hilang gitu. Ngopi mungkin Pak di warung sebelah. Aduh. Iya. Ya, jadi akhirnya mereka muncul. Tapi ya sudah telat menurut saya. Hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang baik. Dan menurut saya ini bukan hanya sebuah kesilapan. Ya, apalagi ketika setelah ibadah ada penatua yang ngomong gini,
mesti loh nek pemusike ini mesti koyo ngene. Nah, artinya sudah berulang, Pak. ya saya tidak berani mengaminkan bahwa selalu dia seperti Iya, itu, iya. tetapi ya pasti itu sudah berulang gitu. Kalau sudah berulang kayak gitu, menurut saya ya ini bukan aspek etis sih, tapi ini aspek spiritualitas kita, Iya. gitu. Ya tapi mestinya terkait ya Pak, spiritualitas sama outputnya ya Pak. Ya tapi tentang etis tadi mesti dipahami secara benar ya Pak, artinya gereja melakukan tuh mapping ya Pak. Iya, Termasuk saya lebih setuju ya sebagai mapping ya. penggembalaan khusus pun tuh bukan bertujuan untuk memfilter dan untuk membuang gitu, tapi untuk memperbaiki. Iya, betul. Iya. Nah ini tentang ini Pak, yang saya kepikir tuh kadang kendalanya Pak, yang sering saya jumpa itu orang tuh merasa gini Pak, saya merasa ndak layak, suara saya biasa-biasa aja gitu. Terus apa orang-orang gereja, majelis atau pembimbing rohani, ayo pelayanan, jangan Kak saya biasa-biasa saja gitu. Iya. Saya juga nggak jarang sih ketemu dengan kayak gitu, dan saya memakai 3 aspek tadi. Jadi ketika ada orang ngomong seperti itu, saya akan bertanya kenapa. Nah, ketika bertanya kenapa itu, saya langsung melakukan pemetaan jawaban dia itu masuk kategori di mana. Oh, berdasarkan jawabanmu kategorinya kamu bergumul aspek spiritual. Tapi kan memang ada orang menjawab saya tidak layak karena sebenarnya pergumulan dia di aspek moral. Dan juga ada orang yang mengatakan enggak, saya tidak layak untuk melayani di aspek skill. Gitu. Nah, itu solusinya menurut saya ya sesuaikan saja dengan pergumulannya. Ketika berbicara soal aspek spiritual, saya seringkali mengatakan begini, hakikat pelayanan itu apa sih? Itu kan ucapan syukur. Kira-kira Tuhan pantas enggak menerima ucapan syukurmu? Kenapa sih kamu enggak mau mengucap syukur, enggak mau terlibat di dalam pelayanan? Nah, itu aspek spiritual. Kalau aspek moral, saya pernah ketemu enggak? Ya, pernah. Dan saya tanya, dosamu itu terjadi, ini salah satu kasus ya. Dosamu itu terjadi berapa waktu yang lalu? Ya sudah 10 tahunan sih. 10 tahun lebih lah Pak. Nah, sekarang ini apa menurutmu Tuhan belum mengampuni kamu? Dia akhirnya menjawab, iya sudah, tapi saya merasa bersalah. Jangan bergantung pada perasaanmu. Kalau kamu yakin Tuhan sudah mengampunimu, kembalilah. Syukuri anugerah pengampunan Tuhan. Tapi kalau kamu belum yakin, ayo kita cek. Kamu sudah minta ampun belum sama Tuhan? Ya pada akhirnya kalau kamu sudah minta ampun, apa kamu tidak yakin Tuhan mengampunimu? Ada orang yang bergumul saking merasa berdosanya, bahkan minta ampun pun belum, nggak berani, merasa tidak layak. Nah, ya pembimbingannya tentu dibimbing untuk berani minta ampun. Salah satu ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kamu mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia. Ia setia dan adil dan Ia akan mengampuni dosamu. Gitu. Iya. Nah, kalau aspek skill, aspek spiritual enggak bermasalah, aspek moral enggak bermasalah, hanya bermasalah aspek skill. Ya ayo, ikut kelas pelatihan dong. Iya. Yang sudah kita bahas tadi. Iya, gitu. Ayo. Karena sekali lagi pada hakikatnya hidup kita itu ucapan syukur. Tuhan sudah menebus hidup kita. Iya, pelayanan juga bagian dari ucapan syukur kita, itu Pak. Gitu. Jadi saya yang saya alami
kurang lebih seperti itu. Hmm. Gitu. Ya, jadi menolong ya Pak supaya kita nggak kena trapnya, jebakannya si penuduh itu Pak. Oh, Iya. kamu nggak layak, kamu orang berdosa. Padahal Tuhan sejatinya sudah mengampuni kita. Iya. Dan undangan bagi orang percaya adalah mempersembahkan hidup sebagai pelayanan itu Pak. Iya. Iya. Betul sekali. Hostnya pinter kali ini. Kita geser dikit Pak. Ini tentang sudah melayani itu Pak. Kok jadi kayak salting gitu? Ya. Lanjut. Biar enggak kepanjangan Pak. Ini ada ndredeg ini Pak sama pembina saya. Ya tentang pelayanan dan rekan Pak gitu. Gimana sih Pak kalau kita menghadapi gitu Pak? Misalnya rekan yang cenderung menyusahkan gitu Pak. Atau misalnya Pak contohnya ya kayak misalnya kita punya tim gitu. Terus ini drummernya ini selalu bikin masalah dalam arti dia tuh nggak mau belajar gitu Pak. Diajak bisanya gitu-gitu aja. Kan jadi teman-temannya mungkin yang sudah berkembang frustasi atau gimana gitu Pak. Iya. Kalau ketemu rekan kayak gitu ya sumpah sih. Kan tadi kan bicaranya personal Pak. Ini kalau ketemu nih sebagai pelayan kita gimana Pak? Iya. Kalau arahnya ya, arahnya pasti orang-orang yang menyusahkan itu harusnya dibawa ke arah yang lebih benar supaya mengalami pertumbuhan spiritual. Karena kalau enggak percuma pelayanan kita. Kalau kita tidak memiliki kehidupan spiritual yang benar, sebagus apapun pelayanan kita percuma. Nah, maka yang pertama memang yang harus dibenahi aspek spiritual sebenarnya. Kadang masalahnya belum tentu di skill ya dia Pak. Betul. Gitu. Termasuk misalnya ya. Ya kalau masalah spiritualnya oke, artinya begini. Masalah spiritualnya, aspek spiritualnya dia makin oke, ada progres di sana. Pasti aspek moral, aspek etisnya juga lebih oke. Dan itu pasti mempengaruhi skillnya. Contoh, kalau kembali pada drum ya. Drummer yang tidak mau nauin beatnya orang lain, ya akhirnya dia tidak sinkron dengan basis, dengan ritme yang lain, dengan gitar. Nah, itu kan butuh kerendahan hati, gitu. Kan nggak bisa semaunya sendiri. Ya, simbalnya dipukul semaunya sendiri. Loh ini lagu apa gitu loh. Nah itu kan, ya kalau skillnya nggak berkembang, ya sebenarnya kembali lagi kamu ini sebenarnya mau melayani atau mau apa sih gitu. Sungguh-sungguh enggak. Nah kalau diomongin ya, jadi sebagai rekan kalau kita satu tim dengan orang seperti itu, ya kita harus berdoa lah, berdoa minta hikmat pada Tuhan untuk bisa ngomong di waktu yang tepat. Ya kalau ketemu rekan yang angel tuturan, kan susah gitu, susah. Diomongin gini tersinggung, itu susah. Nah kadang memang kita butuh hikmat. Udah salah, merasa benar ngeyel. Gitu. Temannya yang disalahkan. Susah ketemu dengan rekan seperti itu. Ya, tetap harus cari cara. Mungkin bila perlu cari orang yang kita anggap bisa ngomong sama dia. Ya, misalnya pembina atau siapa rekan senior dia gitu. Panutan dia. Tapi arahnya tetap harus seperti itu. Ya, mengajak untuk mengalami pertumbuhan, bertumbuh bersama di dalam ketiga aspek itu. Ya. Jadi salah juga kan kalau misalnya kita biarinlah dia. Ancane ngono drummer ya kan enggak bisa gitu juga gitu. Atau ya sudah kalau gitu angel tuturannya ya sudah dibuang aja. Kita cari drummer baru. Iya. Kan apalagi gitu. Jangan-jangan dia mengalami pergumulan memang di dalam hidupnya. Ini agak keluar sedikit Pak. Boleh nggak sih Pak kita
memiliki jiwa kompetisi itu Pak dalam pelayanan itu. Rekannya sudah skillnya segini, aku harus lebih hebat gitu Pak. Iya. Saya pernah baca sebuah buku, cuman saya lupa itu buku judulnya apa, saya lupa ya. Ya, dalam buku itu dijelaskan ada kompetisi yang sehat, ada yang tidak. Kompetisi yang konstruktif, ada kompetisi yang destruktif gitu. Ada kompetisi, aduh, gila orang itu ya, rendah hatinya ya. Luar biasa, saya pengen loh seperti dia itu berkompetisi juga, berkompetisi untuk lebih rendah hati. Aku ya kalau digituin, dengar omongan yang kayak gitu kasarnya, aku udah nggak tahan. Mungkin tak tunggu dia pulang lewat jalan mana tak gebuki. Tapi orang itu hebat ya, dengar omongan seperti itu masih bisa tersenyum, masih bisa ramah. Aku pengen seperti dia. Itu kompetisi yang sehat. Tak lihat-lihat teman pelayananku ini ya, niat banget. Dia sampai les loh. Nggak puas dengan kelas pembinaan di gereja. Nggak puas. Dia rela puasa untuk bisa nabung supaya bisa bayar les, supaya kualitas skill pelayanannya meningkat. Aku iri sama dia. Itu kan luar biasa. Tapi kalau kemudian iri hatinya, jiwa kompetisinya adalah, arek kira aku sudah jadi pemusik 5 tahun, kamu baru 1 tahun belum genap. Orang lebih melihat kamu dibanding aku. Titenonon. Nah, kemudian mencari cara-cara untuk menjegal dia supaya jadwal pelayanannya berkurang lah atau bagaimana. Ya menurut saya bukan seperti itu. Jiwa pelayanan kita itu seperti apa? Nah, jadi ya menurut saya jiwa kompetisi yang seperti itu bukan jiwa kompetisi yang baik. Itu harusnya tidak ada dalam gereja. Iya. Misalnya punya semangat itu pun juga arahnya mesti benar ya Pak. Iya. Memberi yang terbaik. Yang terbaik. Untuk Tuhan. Sehingga outputnya ya itu tadi, kompetisi yang konstruktif. Iya. Ya. Mungkin Pak ada kiat-kiat Pak supaya kita ini pendengar juga yang mungkin sudah pelayanan sekian waktu, apa Pak kira-kira yang harus atau tips dari Pak Yuda supaya tetap semangat dalam pelayanan itu. Kan kadang letih Pak, sudah berapa tahun atau ya gitulah. Bisa jenuh. Bisa jenuh. Secara umum prinsipnya jangan pernah abaikan aspek spiritualitas di dalam pelayanan. Karena buah yang lebat itu hasil dari seberapa lengket kita nempel sama pokok anggur. Pelayanan adalah buah kehidupan spiritualitas kita. Apakah kita pernah jenuh? Bisa, kita bisa jenuh. Ketika jenuh, ambillah program retreat. Ya, AWG, EWG. Ya soalnya kan singkatannya Alone with God kan. Tapi kemudian disingkati AWG Indonesia. Ya enggak sinkron gitu ya. Ambil waktu. Retreat itu bukan berarti ya harus ikut harus retreat rame-rame, ke puncak, ke Trawas retreat gitu. Enggak. Alone with God gitu. Jadi ambil waktu. Kalau butuh pembimbingan, saya yakinlah khususnya para pendeta teristimewa yang di GKI Resut ya. Kalau kita minta pendampingan untuk Alone with God gitu, mereka pasti bersedia mendampingi ya. Iya. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, Pak Yuda, Pak pernah Pak mengalami gitu Pak, terus sampai akhirnya memutuskan retreat? Pernah saat teduh aja pernah. Pernah. Nah, misalnya ini ya udahlah karena ditanya ya. Dikit Pak pengalaman kan. Saat teduh jenuh ya. Karena gini ya.
terutama saya aspek spiritualitas sih, saya itu tahu banyak ayat Alkitab. Bukan hanya tahu, kadang hafal. Bukan kadang ya. Banyak hafal. Banyak hafal. Jadi kadang konkretnya tuh gini, mau saat teduh ya. Buka, oh sudah tahu gitu. Baru baca perikopnya itu. Oh, misalnya gitu. Matius 22 ayat 37 gitu. Ya. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu gitu. Yohanes 14. Yohanes Anggur itu. 15. Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 perjamuan malam terakhir. Yohanes 14 lebih banyak ke perintah baru gitu yang dimulai dari ayat 13-nya. 15-nya pokok anggur gitu. Dan seterusnya. 17-nya, 18-nya. Hafal. Jadi ya pernah mengalami kekeringan rohani justru pada waktu saat teduh. Lah caranya gimana? Ya sudah. Alkitab yang dibaca terjemahannya beda. Misalnya ambil BIMK itu, Pak. Ya ambil BMK, AYT, BS, NIV, gitu. Ya pakai terjemahan, memaksa untuk belajar, membaca, gitu. Pakai sumber yang lain, Serendipity, NIV Study Bible, gitu. Ya model-model gitulah. Lalu pernah juga sharing sama temen, ya sudah karena temen paham, lalu udah saat teduh bareng, gitu. Saat teduh bareng itu sangat menolong. Sangat menolong. Dari sharingnya kita bisa lihat sudut pandangnya yang lain. Dan menolong kita untuk mendisiplin diri juga. Iya. Nah kira-kira seperti itulah. Ya. Ya mungkin kalau saya sih jadi lebih ngeh, Pak. Dulu saya pernah waktu SMA tuh pelayanan terus jadwalnya semakin rame gitu, Pak. Terus akhirnya saya jenuh gitu, Pak Yuda. Terus ya saya sih maksudnya enggak punya pemikiran seperti sudah membahas saat ini. Dulu mikirnya cuma udahlah jenuh melayani. Jadi dalam 2 minggu itu semua pelayanan saya tolak gitu, Pak. Cuma akhirnya jadi lebih seger gitu, Pak, waktu masuk pelayanan lagi. Ini suatu hal yang saya rindukan itu. Seneng ya. Setelah materi ini saya baru ngeh, Pak. Kadang retreat itu penting untuk kita memikirkan ulang gitu, tujuan kita ini pelayanan itu sudah benar atau belum. Sudah melihat ini sungguh-sungguh sebagai karunia dan anugerah Tuhan atau belum gitu. Ya cuma kalau yang disampaikan Pak Yuda tadi bentuknya macam-macam. Retreat tidak harus selalu berhenti tapi bisa refresh dengan cara yang lain ya Pak. Seperti baca Alkitab di terjemahan-terjemahan yang lain kalau seperti Pak Yuda yang sudah hafal banyak. Saudara-saudara. Yohanes 15 apa? Iya. Ya itu hampir satu kitab hafal soalnya tahu Matius 1, 2, 3 dan seterusnya. Ujian komprehensif Pak kalau di teologi. Iya. Ya Pak, tentang pelayanan ini Pak. Closing statement dari Pak Yuda. Apa Pak? Siapa yang layak melayani? Iya, kalau kalimat ini diubah jadi kalimat reflektif ya untuk diri kita sendiri. Apakah aku layak untuk melayani Tuhan? Mari kita memperhatikan aspek spiritual, moral, dan skill kita itu di hadapan Tuhan. Semua ini berasal dari spiritualitas kita. Mari kita bangun spiritualitas kita sehingga pelayanan kita itu sungguh-sungguh menjadi buah dari kehidupan spiritual kita, dan karakteristik pelayanan yang merupakan buah dari spiritualitas yang benar adalah pelayanan itu pada akhirnya bersifat dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Itu. Ya. Ada lagi mungkin Pak? Sudah. Ya, itu aja mungkin. Ya, terima kasih banyak Pak Yuda untuk yang sudah dibagikan. Jadi pelayanan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Tugas kita adalah sebagai pengelola. Kalau saya simpulkan. Jadi
Apakah kita mengasah skill? Tentunya itu bukan hanya tentang skill, tapi ternyata itu terkait gitu. Kalau kita punya spiritualitas yang baik, outputnya tentunya moral dan skill yang baik. Dan kalau saya boleh simpulkan, kalau salah dikoreksi ya Pak, Iya. gereja melakukan pemetaan itu tujuannya adalah konstruktif gitu. Jadi menolong umat untuk menemukan tempat di mana atau talenta apa, mungkin sudah dibahas di minggu lalu ya Pak, tentang karunia dan talenta yang tepat gitu, supaya tidak sekedar prinsip right man on the right place tadi, tapi kita bisa maksimal gitu dari karunia apa yang diberikan Tuhan dan boleh lebih menjadi berkat gitu. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Yuda Iya, untuk yang sama-sama. sudah dibagikan. Mungkin saya boleh minta dengan kasih untuk tutup dalam doa ya Pak di PA Iya, kali ini. oke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah menebus kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Dan biarlah kami menjalani hidup yang Engkau anugerahkan ini dengan penuh pengucapan syukur. Kami tahu Tuhan, pelayanan yang Engkau kehendaki harusnya adalah bentuk ucapan syukur ini. Karena itu tolong kami dari hari ke hari supaya kami semakin menyadari anugerah-Mu, semakin menyadari kasih karunia-Mu, sehingga dari kesadaran yang semakin besar itu, ucapan syukur kami juga semakin besar. Dan dengan demikian pelayanan kami semakin sungguh-sungguh di hadapan Kamu, di hadapan Engkau Tuhan. Kami bukan hanya melayani sebagai ajang aktualisasi diri, tapi kami melayani sungguh-sungguh untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau terus bekerja supaya mereka dari waktu ke waktu semakin terpanggil, bukan sekedar untuk melayani, tetapi semakin terpanggil untuk membangun spiritualitasnya, mengenal Engkau semakin hari semakin dekat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yuda. Ya, sekian saudara-saudara pendalaman ajaran kali ini. Saya bersama Pak Yuda mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.